Hai, di sini masih banyak yang belum unmute. Minta tolong Bapak Ibu yang belum unmute, yang belum di-mute. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah. Tata ibadahnya udah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Belum. Belum muncul. Waduh. Ini Andre. Belum muncul. Mau saya bantu, Kak? Oh, boleh, boleh. Bentar. Udah muncul. Udah Muncul, bisa. ya? Coba. Bukan belum muncul tapi saya udah multiple. Oh, oke. Tadi belum dipindah, sorry. Share ya. Oke. Sudah ya? Sudah muncul semua? Ya. Mungkin di slideshow aja. Sudah. Kita, supaya besar di slideshow. Sudah. Oke. Sudah muncul. Dibesarkan Vita slideshow. Ya? Ya, oke. Oke. Sudah semua ya, kita mulai. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita pagi ini. Kita bersaat teduh secara pribadi. Suara saya jelas ya Kak Ade ya? Jelas. Oke. Mari kita bersaat teduh. Oke, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bangun pagi dalam keadaan sehat, kita boleh bersama, walaupun dalam kebersamaan dalam bentuk virtual, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Segala Puji Syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita dari rumah masing-masing, kita bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Sekali lagi, Kak. Hanya bagimu Tuhan. Bisa kedengaran, Vita? Bisa. Segala Bisa. puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Selanjutnya
selanjutnya kita masih memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita menyanyi lagu Indahnya Saat Yang Teduh. Nanti kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapakku, ku naikkan doa adanya sehingga ku lega di waktu bimbang dan gelar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hariku kepada saat doaku bersama orang yang tulus, ku cari wajah penebus dan gembira dan teduh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan masuk ke firman, kita menyanyi lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, oh Tuhanku. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang gemuruh angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Doa pembuka, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami, saat ini kami berkumpul bersama. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika ada banyak hal yang mungkin mengalihkan perhatian kami, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. ketika ada banyak hal yang membuat kami khawatir,
Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami lupa siapakah kami ini. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika memuliakan-Mu dengan nyanyian pujian. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan kisah dan kesaksian dari Alkitab. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan Engkau mengajar kami. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Kita menyambut dengan menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk pada firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud penyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ketahuan mau tiduran ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pelayan firman. Namun sebelumnya sekali lagi saya ingatkan untuk yang masih belum di-mute, minta tolong supaya pelayanan firman bisa. Belum ada juga.
Aduh, susah banget sih ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Karis David Sihite untuk masuk dalam pelayan firman. Silakan Kak. Olvita, tolong di stop share screen-nya. Oke. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 5. Share screen-nya ditolong di Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Dua ayat saja. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Injil Lukas pasal 5 16. ayat 15 sampai dengan 16. Baik, sebelum membaca dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kini kami dalam persekutuan doa GPIB Jemaat Eklesia, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah untuk mengerti, terkhusus memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan spiritualitas dan pertumbuhan iman kami. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan menolong kami untuk semakin bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Bapak Ibu yang baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Nah, renungannya santai saja. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita bacaannya 2 ayat saja. Aku pikir tanya ada duit nggak, Pak? Yang mau berpendapat boleh. Apakah ada yang mau berpendapat? Kira-kira mengapa Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa? Apakah ada yang mau berpendapat? Bagi yang mau berpendapat, silakan di-unmute lalu berbicara. Setelah berbicara, di-mute kembali. Mengapa sih Yesus mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa? Sementara ada banyak orang lagi datang ke dia, mau mendengarkan dia dan minta disembuhkan, tapi Yesus memilih, saya mau mengundurkan diri dulu ke tempat sunyi dan berdoa. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Mungkin kalau bahasa gampangnya berkonsentrasi. Berkonsentrasi. Berkonsentrasi untuk apa, Pak Joseph? Artinya bersama dengan bapaknya gitu, saudara itu kan? Ya. Berkonsentrasi bersama dengan bapaknya. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada Pak, saya. Ya, silakan Om Martin. Di 1 Yohanes 1 bahwa
kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Artinya hidup rohani kita itu bukan organisasi, tapi persekutuan. Memiliki hubungan pribadi. Jadi antara Yesus dan Bapa, dia memiliki satu persekutuan pribadi. Sehingga ketika ada pergumulan, dia mencari Bapanya. Itu menjadi contoh bahwa hidup ini adalah pribadi sifatnya, yang sifatnya persekutuan. Hubungan yang sangat dekat. Jadi ada apa-apa, dia mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, dengan Bapanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi boleh? Dari kaum ibu mungkin perspektif dari feminis gitu kan, jangan dari perspektif dari kaum Adam terus. Mungkin ibu-ibu mau berpendapat, kenapa sih Yesus kok orang lagi Nah, ada satu yang gerah. Yang ini nggak bisa ya? Agak bisa orang lain. Kak Tindus di mute. Kenapa ya? Oh iya, sorry. Ada orang yang lagi mau mendengarkan Yesus, mau minta didoakan atau disembuhkan, tapi pada akhirnya Yesus memilih untuk mengundurkan diri sejenak ke tempat sunyi dan berdoa. Ayo ibu-ibu, masa sudah tadi udah observasi Om Martin, sekarang siapa yang mau berpendapat? Boleh satu orang. Kak Fikaris, aku. Silakan Tante Novi. Kalau Kak, ini kebetulan pakai punya bapaknya, Bapak Novi. Ini Evelyn. Oh iya, Pak. Kalau dilihat dari ayat yang sebelumnya 15, kan semua pada berbondong-bondong. Tapi kalau kita lihat dari satu itu semua dari ayat 12, itu kan Yesus sudah ada kuasa yang keluar dari Yesus adalah dia menyembuhkan orang, ya kan? Nah, ini kebetulan di ayat 15 terus berbondong-bondong datang untuk disembuhkan lagi. Yesus mengundurkan diri karena Yesus mau berdoa dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan atau minta kuasa untuk dia menyembuhkan kembali, karena ada kuasa yang sudah diberikan yang dia dapat dari Bapa untuk menyembuhkan, dan kuasa-kuasa yang itu barangkali sudah Yesus minta kembali karena nanti semua banyak yang akan dia sembuhkan. Tadi dia harus menyendiri, minta ibarat kata dari anak ke bapak minta, Pak, saya mau sembuhkan orang nih, bagaimana? Kasih saya kepercayaan lagi buat saya biar saya dapat menyembuhkan kembali orang-orang yang datang pada saya. Seperti itu kali Pak David. Terima kasih Tante Evelyn. Iya. Tidak ada yang salah dengan pendapat itu pengalaman kita membaca Alkitab, dan saya mau membagikan sedikit perspektif begini. Kalau di ayat ke-15 kita ada melihat kalimat berbondong-bondong. Biasanya itu kan keramaian, banyak orang, ada hiruk pikuk. Yang datang mau mendengarkan, yang datang hanya mau minta disembuhkan, dan mungkin tidak hanya dua itu. Ada yang minta diberkati, macam-macam. Jadi Mbak Nini mungkin boleh di-mute dulu Mbak Nini? Iya. Nah, ada keramaian, ada kekacauan, banyak orang. Bayangkan jika Bapak Ibu Bapak Ibu jadi gubernur deh. Terus bayangkanlah Ahok umpama. Terus dikeroyok orang, ramai banget kan? Nah, momen itu dipakai oleh Yesus untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk dan menyediakan waktu khusus untuk bersama dengan Bapanya. Kenapa? Karena mungkin saja ada banyak pergumulan yang secara manusiawi dialami oleh Yesus. Nah, apa yang mau kita refleksikan dari sini? Mari merenungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap hari sebenarnya kita menjumpai hiruk pikuk.
Pagi-pagi bangun, dengar tetangga berisik, dengar suara motor kencang, lalu kita keluar, kemacetan, keramaian, dan macam-macam. Ada banyak hiruk pikuk yang kita jumpai. Pakai panci. Mbak ini boleh nih, tolong saya merasa dalam hiruk pikuk sekarang nih. Saya harus menarik diri untuk ini. Kak Vikaris, saya mute all. Nanti Kak Vikaris buka sendiri ya. Ya, boleh. Nah, ada hiruk pikuk yang setiap hari kita jumpai. Nah, persoalannya apakah kita mau bersikap seperti Yesus? Di tengah hiruk pikuk itu, ketika mungkin banyak yang datang kepada kita, masalah, pergumulan, orang yang minta diperhatikan, orang yang minta didengarkan, kita merasa seperti dikeroyok. Apakah kita mau bersikap seperti Yesus, mencoba menarik diri sejenak, lalu mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Bapa? Dan apa yang saya refleksikan sebenarnya dari bacaan ini adalah bahwa secara spiritual, berdoa adalah kesempatan bagi jiwa kita untuk bertemu dengan Allah. Berdoa adalah momen penting karena jiwa kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Apalagi dalam momen hening dan lain sebagainya. Nah, saya menyadari Bapak Ibu pasti punya hiruk pikuk masing-masing di tempat kerja dan lain sebagainya. Tapi saya juga berharap Bapak Ibu dapat mengambil waktu untuk mengundurkan diri sejenak dan berdoa. Karena itu kalau kita imani sebagai secara spiritual mendatangkan kekuatan dan kesempatan bagi kita untuk bercakap-cakap dengan Bapa kita, sehingga kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh 3 orang tadi, kita mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan keputusan yang akan kita ambil, kita dasari dari doa dan permohonan atas pimpinan Tuhan. Nah, beberapa hari lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta Tiwo membagikan kepada saya sebuah video, dan dari sebuah video itu seorang Romo Katolik membagikan pengetahuannya tentang Lectio Divina. Lectio artinya pembacaan dan Divina artinya ilahi. Tapi ada satu hal yang menarik yang menurut saya juga pas dengan tema kita tentang mengapa berdoa. Jadi begini, Romo Eko Wahyu, Romo Katolik yang lucu itu, mengutip pernyataan Santo Cyprianus dari Kartago yang mengatakan begini, bahwa Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita memahami dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, pada saat yang sama sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita. Lalu bagaimana kita berbicara kepada Allah? Romo Cyprianus dari Kartago menyatakan dengan jelas, kita berbicara kepada Allah melalui doa. Kalau Allah sudah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan dalam Alkitab, kita mau juga berbicara kepada Allah melalui doa. Jadi ada respon timbal balik yang kita lakukan. Karena itu doa sebenarnya menjadi gaya spiritualitas dan keseharian kita. Dia menjadi bagian yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Makanya agak tegas memang dikatakan bahwa setiap hari kita harus berdoa. Bahkan setiap saat. Mau makan, bangun tidur, apapun itu. Bentuk respon kita atas kasih dan penyertaan Allah. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tapi untuk memahami mengapa kita berdoa, mari kita dengan rendah hati dan sadar begini. Bahwa doa kita tujukan bukan untuk mengendalikan Allah. Tuhan, kenapa harapan saya belum terwujud? Tolong wujudkan ya Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi orientasi doa kita ini seperti mau mengendalikan Allah. Allah, jawablah doaku, dan lain sebagainya. Mari kita perlahan-lahan memperluas paradigma kita bahwa doa kita tujukan bukan untuk mengendalikan Allah.
bukan pula untuk mengubah kehendak Allah. Doa kita tujukan pertama untuk mengendalikan diri kita dan memahami kehendak Allah. Kita mengendalikan diri kita, artinya apa? Kita siap menerima apapun situasi yang terjadi, apapun yang akan saya terima nanti jika itu tidak sesuai dengan harapan saya, dan memahami kehendak Allah di dalamnya. Saya tidak akan kecewa, saya tidak akan marah kepada Allah, dan lain sebagainya. Karena itu, doa sejatinya menjadi kekuatan kita. Kita siap untuk menerima apapun yang akan terjadi. Kita percaya juga Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Walaupun doa kita nggak terjawab sepertinya, atau doa kita jawabnya lain dan lain sebagainya. Kita tetap kuat dan kita tetap percaya kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Edwin Harvey, seorang misionaris Amerika, yang mengatakan demikian, bahwa hari tanpa doa adalah hari tanpa berkat. Dan hidup tanpa doa adalah hidup tanpa kekuatan. Mari kita meyakini ini, bahwa doa sebenarnya adalah berkat bagi kita. Karena itu setiap hari kita mau berdoa. Dan doa adalah kekuatan dalam hidup kita. Dan karena itu pula sepanjang hidup kita, kita akan mengingat bahwa doa adalah kekuatan saya. Apapun yang saya alami. Nah, kemudian saya meringkas setidaknya ada 7 alasan mengapa kita berdoa. Saya akan coba share screen-nya. Sebentar. 7 alasan mengapa kita berdoa. Ya, kelihatan ya? 7 alasan mengapa kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa karena kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah dan terbatas. Yesus mengundurkan diri lalu ke tempat sunyi dan berdoa, itu secara tidak langsung juga menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Ia diserang oleh banyak orang, bukan diserang, dijumpai oleh banyak orang yang minta perhatiannya, minta pertolongannya. Wah, kayak kalau Yesus gimana melayani ribuan orang? Mungkin dia kelelahan, lapar, haus. Ia lelah. Tapi ia ingat kepada siapa ia memohon kekuatan. Kepada Bapa. Karena itu kita berdoa, karena mari kita menyadari kita ini manusia yang lemah dan terbatas. Kita butuh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, kita berdoa karena kita butuh akan pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin kegiatan, aktivitas kita sehari-hari. Kita percaya akan pimpinan Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa karena kita percaya akan kekuatan dan kesakralan doa. Kita percaya tadi doa adalah berkat bagi kita. Kita percaya juga doa adalah kekuatan. Karena itu doa menjadi sakral. Sesuatu yang secara spiritual menguatkan dan menolong kita untuk merasa bahwa Tuhan bersama dengan kita, Tuhan juga yang akan menguatkan kita. Yang keempat, kita berdoa supaya kita juga dimampukan untuk menerima segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala kita akhirnya merasa lelah dan sia-sia berdoa karena kayaknya doa kita nggak dijawab-jawab. Terus apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kita bilang, ngapainlah berdoa. Padahal berdoa supaya kita kuat. Dan dalam prosesnya kita berusaha terus-menerus untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kita berdoa karena kita mau mengingat dan mengasihi orang lain. Kita, mari membayangkan, orang-orang yang berbondong datang kepada Yesus, minta disembuhkan, minta didengarkan, minta diperhatikan, dan sebagainya. Sebenarnya kita jumpai juga dalam keseharian kita. Orang-orang yang mungkin sakit,
dalam pergumulan, dalam kesendirian, dalam berbagai masalah. Mari mengingat mereka dan membawa mereka dalam doa-doa kita. Kita berdoa karena kita mau mengasihi mereka. Kita mengingat mereka. Yang keenam, kita berdoa karena itulah gaya dan spiritualitas kita. Gaya hidup kita. Spiritualitas kita. Nanti di episode kedua, persekutuan doa minggu depan, temanya juga cukup menarik tentang cara berdoa dan di mana berdoa dan lain sebagainya. Semoga ini menolong kita untuk memahami bahwa mari menjadikan doa sebagai gaya hidup dan spiritualitas kita. Artinya mungkin saja kita tidak akan diperluas pemahamannya tentang berdoa itu tidak hanya harus di gereja, tidak hanya harus di rumah, tidak hanya harus dalam situasi seperti apa, tapi ada mungkin banyak model doa yang dapat kita kembangkan. Dan yang terakhir, yang nomor 7, kita berdoa karena kita percaya dan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan apapun yang terjadi, kita akan terus berdoa. Jadi, kita berdoa karena kita percaya. Karena itu, apapun yang terjadi, entahkah itu mengecewakan kita, menyakiti hati kita, dan lain sebagainya, tidak akan melunturkan semangat kita untuk terus berdoa. Kita akan tetap berdoa. Itulah setidaknya 7 ringkasan dari saya mengenai mengapa kita berdoa. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga punya alasan tersendiri mengapa saya berdoa dan lain sebagainya. Tapi mari menjadikan prinsipnya. Ada 2 hal yang penting kita ingat. Mari menjadikan doa sebagai gaya hidup dan spiritualitas kita. Dan kedua, mari percaya doa adalah berkat bagi kita. Doa juga menjadi kekuatan dalam hidup kita. Semoga juga doa menjadi berkat bagi orang lain. Selamat meningkatkan semangat dan spiritualitas dalam doa keseharian kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat selalu. Amin. 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 Luar biasa. Silakan Pak Fik, boleh yang slide-nya atau dengan Vita untuk doa. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen-nya doa sebentar ya. Nah, ini yang dinamakan model doa prayer pause. Sebentar, saya buka filenya. Jadi kalau dari katanya sendiri, prayer pause itu doa dan berhenti sejenak. Artinya nanti saya akan memulai dengan doa, lalu Bapak Ibu berdoa secara pribadi sesuai dengan pokok doa yang disampaikan. Bentar. Oh, ini sudah ada yang share screen ya? Ini siapa yang share screen? Kak Vikaris sekali. Bukan. Bu Vita. Ya, boleh di full screen, Bu Vita? Ya, sudah. Di slideshow-nya? Ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panduannya sudah ada di layar Bapak Ibu. Saya akan memulainya dan Ini nggak bisa di ini. Dan ketika pada bagian pause, di situ tertulis contohnya masing-masing mendoakan orang-orang yang berada dekat dengannya. Nah, Bapak Ibu sekarang di rumah mungkin dekat dengan siapa di kiri kanannya, dengan bukan hanya
pasangan ya, tapi setiap makhluk hidup. Misalnya ibu-ibu lagi bunganya baru tumbuh atau mulai gugur, doakan juga nggak apa-apa. Atau binatang kesayangannya, kucingnya lagi sakit, atau anjingnya lagi, wah macam-macam, nggak apa-apa. Kita bangun spiritualitas kita untuk berdoa dan mendoakan setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita, termasuk pasangan kita, tumbuh-tumbuhan, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Boleh begitu ya? Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan. Masing-masing doa rata-rata 2 menit. Jadi di-mute saja doa secara di rumah masing-masing bersama pasangan ataupun sendiri, tidak apa. Bisa? Mari kita berdoa. Kita doa bersama dalam persekutuan doa ini. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas persekutuan doa ini. Tolonglah kami untuk dapat saling menguatkan, lebih dekat satu sama lain, dan terus mendekat kepadamu. Kini kami mau mengingat orang-orang yang berada dekat dengan kami. Saat ini, juga setiap makhluk hidup yang berada dekat dengan kami. Kami memohon penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Silakan Bapak Ibu mendoakan. Ya Bapa, kami juga mengingat mereka yang tidak bersama dengan kami saat ini, baik yang dalam kelemahan tubuh ataupun berada di tempat yang jauh dari kami. Kami mau berdoa bagi mereka. Ya Allah, kami bersyukur atas kehidupan kami saat ini. Di tempat kami berada, di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami untuk senantiasa membagikan cinta kasih dalam kehidupan kami kepada keluarga, sesama, dan saudara kami. Kami mau berdoa dan bersyukur atas kehidupan kami.
Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu bersama dalam persekutuan doa saat ini. Berkati persekutuan ini dan biarlah kami terus bertumbuh di dalamnya. Kami berdoa bagi persekutuan kami ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami, setiap warga jemaat eklesia yang saat ini mungkin tidak dapat bergabung dengan kami, juga setiap warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa bagi proses pemulihan Bapak Agustinus Rurua, Ibu Wati, Bapak Pasandaran, dan Bapak Utomo Supardan. Kami menyerahkan saudara-saudari terkasih kami ini ke dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Kiranya Engkau memulihkan mereka dalam proses pemulihan dan berkati setiap tindakan medis yang dilakukan. Juga bagi saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya saat ini, baik yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya mereka merasakan sukacita pemulihan dari Tuhan. Engkau berkati juga ya Bapak, gereja kami sebagai persekutuan GPIB Jemaat Eklesia. Engkau berkati setiap pelayannya, ketua majelis jemaat, pendeta, dan segenap presbiter, penatua, dan diaken. Juga setiap orang yang melayani dengan tulus dan penuh cinta kasih. Engkau berikan hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap doa yang kami sampaikan. Doa yang kami ucapkan dengan kata-kata maupun dalam keheningan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak David Siete. Terima kasih. Bagi berkat di pagi hari ini bagi kita semua. Menyambut firman Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kak Ku yakin saat Kau berfirman, mana saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkaraanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita mendengar setiap doa dan seruan kita. Ini marilah kita nyatakan setiap doa kita dalam keseharian kita, dalam pola pikir, kata, dan perbuatan kita. Dan kini mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Have a nice weekend. Terima kasih, Vikaris David. Terima kasih, Pak Vikaris. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Bapak Ibu, Selamat beraktivitas. ada pengumuman dari Komisi PLS. Selamat akhir pekan. Kita memberikan kesempatan. Selamat akhir pekan. Ketua. Recordingnya dimatiin dulu, Kak Ade. Ketua PLK.